Assalamualaikum rekan-rekan honorer. Hari ini tanggal 7 November 2024 adalah pasca masa sanggah, yaitu setelah masa jawab sanggah. Saya ucapkan selamat bagi yang lulus seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1. Bagi yang tidak lolos seleksi jangan berkecil hati dan patah semangat, karena semua peserta P3K tahap 1 adalah mereka yang sudah terdata pada database BKN. Banyak yang menanyakan, apakah mereka yang tidak lolos seleksi administrasi P3K tahun 2024 tahap 1 masih bisa ikut pada tahap 2? Simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Tenaga honorer banyak yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi P3K tahun 2024. Hingga banyaknya tenaga honorer yang tidak lulus seleksi administrasi P3K tahun 2024 belum ditanggapi oleh BKN maupun Kemenpan RB. Berdasarkan aturan, tahap seleksi P3K 2024 terdiri atas 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Dalam hal dokumen pelamaran, sebagaimana dimaksud, tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Apabila pelamar merasa keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Mengacu pada aturan yang ada, maka tenaga honorer yang tidak lulus seleksi administrasi masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi kompetensi P3K 2024 apabila sanggahan diterima. Akan tetapi, jika tidak diterima, maka tenaga honorer tersebut harus gugur dalam seleksi P3K 2024 dan tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi berdasarkan Permenpan RB nomor Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Diatur dalam pendaftaran P3K tahun 2024 itu ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Nah, di tahap pertama atau periode pertama itu diperuntukkan bagi yang pertama adalah pelamar prioritas khusus untuk pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023. Jadi mereka adalah pelamar P3K yang gugur atau tidak lolos seleksi tahun 2023. Yang kedua, ex tenaga honorer kategori 2. Yang ketiga, tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN. Sedangkan untuk periode kedua diperuntukkan bagi teman-teman yang minimal 2 tahun berturut-turut bekerja pada instansi pemerintah, yakni untuk P3K guru, GTT yang aktif bekerja di sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdata pada Dapodik, tapi tidak masuk pada database BKN. Kemudian P3K teknis dan kesehatan, yaitu tenaga non ASN yang aktif bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak masuk pada database BKN. Sedangkan untuk periode kedua diperuntukkan bagi teman-teman yang minimal 2 tahun berturut-turut bekerja pada instansi pemerintah. Ketika teman-teman pelamar tahap 1 ini tidak lolos seleksi administrasi, Kemenpan RB nomor 347 ini tidak mengatur apakah mereka bisa mendaftar tahap 2 atau bagaimana. Kemenpan RB 347 ini mengatur ketika seluruh tahapan seleksi ini dijalani, lalu di penghujung yaitu di tes DAT mereka gagal, maka mereka akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Jadi tahapan seleksi P3K yang terbagi dalam 2 tahap tadi bisa dijalankan apabila formasi tersedia dan tidak ada penambahan formasi. Artinya, jika pada seleksi administrasi kali ini teman-teman gagal nih, maka sudah tidak bisa lagi mengikuti seleksi tahap 2. Kenapa? Karena di Permenpan RB nomor 347 hanya mengatur untuk 4 jenis atau 4 kategori, yaitu antara lain pelamar prioritas, honorer K2, kemudian honorer yang masuk database BKN,
dan teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Kemudian berdasarkan Kemenpan RB nomor 6 tahun 2024, satu orang pelamar tidak bisa mendaftar pada 2 jenis pendaftaran pengadaan ASN di tahun anggaran yang sama. Contohnya seperti yang terjadi pada pendaftar CPNS tahun 2024 yang sudah membuat akun dan mendaftar formasi, maka dia tidak akan bisa mengikuti pendaftaran P3K di tahun anggaran yang sama. Begitu juga pada pengadaan P3K 2024, pelamar hanya bisa mengikuti satu jenis tahapan saja, karena sudah jelas bahwa tahap 1 untuk pelamar prioritas khusus, honorer K2, pegawai yang masuk dalam database BKN, sedangkan untuk tahap 2 ditujukan bagi pegawai yang bekerja di instansi selama 2 tahun berturut-turut. Bagi teman-teman yang gagal seleksi administrasi P3K tahun 2024 tahap 1, jangan berputus asa. Semoga di tahun depan ada mekanisme atau kebijakan baru yang mengatur kelanjutan dari pegawai non-ASN database BKN yang tidak lolos seleksi administrasi P3K 2024. Karena saya yakin pasti banyak yang berpikir, sayang banget ya, sudah masuk database BKN, gagal seleksi administrasi hanya karena salah upload, dokumen ada watermarknya, dan lain-lain. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.